Jadi memainkan benar-benar namanya HP Regen-nya untuk Aura Esports dan membuat Geek Fam juga agak cukup kesulitan nanti ya kalau misalnya mereka coba untuk menembus ke area dalam. Tapi Baras dan juga Angela, ini dia nih combo klasik Angela Link. Ini ngeri banget dan menarik banget untuk disimak antara Aura Esports nanti ya dengan Link bersama dengan Angela. Apakah dia bisa akan merusuh, apakah dia bisa akan mendapatkan poin-poin kill yang diinginkan. Karena mengingat juga ada Eudora sebagai counter natural juga bagi Link. Dengan Lightning Bolt-nya itu bisa membuat Link termanyun ke setrumnya. Mirko. Betul sekali, dengan stun-nya juga bisa langsung nge-lockdown ya dengan pure damage. Tapi salah satu hal yang gue mau bilang ke tentang Eudora, oke, bisa menjadi salah satu counter Link, tapi agak skill matchup sih kalau Link melawan Eudora. Soalnya Eudora juga stun-nya itu nggak langsung gitu kan. Stun-nya itu keluarnya bisa dibilang ada delay dikit, ada travel distance-nya. Dan sekarang Geek Fam Junior dengan gold laner-nya bakal diambil seorang Beatrix yang dipakai di gold. Berarti Benedetta ini bakal dipakai oleh Baby U di jungle ini yang dari tadi kita udah bahas ya. Baby U menggunakan Benedetta. Efficient banget pas MPL season 7 dan sekarang di season 8 MPL-nya kurang pas pakai yang Benedetta. memang sebenarnya dengan Eudora yang bisa nge-counter Link, aku setuju sama Merko, bahkan Eudora bisa di-counter balik sama Linknya. Jadi memang harus diperhatikan dari positioning dan bahkan mungkin dari timing yang tepat dari seorang Vince sendiri untuk Eudoranya Merko. Yes, betul sekali. Tapi let's get it guys. Aura Esports melawan Geek Fam Junior di game yang pertama match kedua hari ini. Rapture udah menggunakan ejector ke arah purple buff-nya tapi langsung di-burst begitu saja. Dan ini damage yang diberikan oleh seorang seorang Matilda. Inilah base damage yang di early game yang ngeri banget ya. The Blossom-nya itu bener-bener, lihat aja damage-nya dari tambahin juga dengan Drew yang mengeluarkan, oh my god, itu langsung hilang loh seorang Rapture padahal niatnya itu cuma mau datang, ejector, kabur. Ternyata lihat aja, Vince aja itu kalau damage di early game lawan seorang Matilda di sini Gil. Benar. Tapi Rapture nggak sampai di situ aja, masih coba untuk rusuh dengan ejektornya, masih belum bisa mendapatkan Drew, bahkan Baby-nya udah menjadi ancaman. Tapi lihat Renesby, Skaratul maut di tangan seorang Saeb, bahkan dia harus pulang dan ngerugi dengan adanya gerobak yang tidak didapatkan oleh Renesby di area early seperti ini. Dan kalau kita lihat juga di area atas, Uzumaris head to head dengan Cait. Ini kalau aku ngelihat Geek Fam yang mereka bisa bertahan sampai late game, ini jaminannya ada di Uzumaris. Tapi kalau Uzumaris ya bisa di take down berkali-kali, Aura mungkin masih punya chance yang besar di area late game nanti. Walaupun mereka juga punya Cait dengan Esmeralda-nya, ataupun mereka punya Saeb yang cukup tanky. Tapi kalau misalnya berhadapan dengan Marsman cukup berat sih kalau menurut aku, Mirko. Yes, betul sekali. Memang berhadapan dengan Marksman ini bakal menjadi hal yang susah banget ya buat seorang Esmeralda. Memang dia juga dalam, apalagi Beatrix, seorang lane bully. Bukan cuma Marksman yang biasa ya, tapi dia itu bisa dibilang bully banget. Tapi lihat tuh ada yang ke atas. Lihat tuh ada Tempest Blade digunakan di Defiant Sword untuk mengamankan kill ke seorang Uzumaris. Tapi Drew yang mendapatkannya lagi-lagi kayak main di ranked ya. Cewek-cewek yang pakai Angela. Suka banget KS di sini Gio. benar kayak cewek-cewek di rank kalau main Angela kill steal ya. Tapi gak apa-apa karena dari teman-teman Geek Fam dia mencoba untuk mendapatkan satu objektif di area turtle-nya tanpa ada hambatan. Tapi kita lihat ada pertukaran turtle dengan turret, bahkan gold shield-nya udah bisa diamankan oleh Aura dan membuat Aura sebenarnya lebih leading di permasalahan network. Sementara itu dari Said coba dikejar dengan Rapture, ejectornya masih belum terkonek, tapi damage yang diberikan oleh Uzumaris dengan submission gun-nya cukup membuat perih selendang dari Cait, Mirko. Yes, betul sekali. Sekarang Geek Fam Junior melakukan rotasi lagi-lagi ke arah atas dengan adanya Rapture dan juga Vince di dalam bush-nya. Kait harus hati-hati banget. Polistar ke arah belakang. Masih ada Jamet yang menggunakan Defiant Sword ke arah belakang juga. Udah ada satu yang ditumbangkan. Sekarang Jamet in a 1v2, 2v3 situation. Menggunakan Tempest Blade mendapatkan kill-nya. Baby U sekarang udah menggunakan Final Blow ke arah belakang. Menggunakan Phantom Slash-nya. Dan lihat ejectornya yang sangat-sangat bagus. Tapi tidak ada follow up dari Vince yang tadi mundur. Oh no, itu bener-bener bisa dibilang bencana ya buat tim Geek Fam Junior. Ada miscom yang sangat-sangat fatal di sana Gio. Benar-benar setuju banget. Bahkan setup yang dilakukan oleh Geek Fam sebenarnya udah bagus, tapi ternyata penjemputan yang dilakukan oleh Aura itu sangat-sangat brilian. Bahkan Jamet kali ini walaupun belum bisa mendapatkan point kill, 4 assist diamankan oleh dia dan ini early yang cukup baik sekali. Tapi nggak sampai di situ aja, Rapture yang terus mengganggu pergerakan dari Cait. Dia sadar banget, dia sadar betul bahwa
late game misteriusnya dari Uzumaris. Dia mau memanjakan Uzumaris, tapi beberapa kali, 2 kali bahkan Uzumaris harus ter-take down. Mencoba untuk mendapatkan ejector ke depan, tapi Unstoppable Force ke arah seorang Caitnya, ejector ke belakang. Tapi Okta dengan sangat cepat, saya kira mencoba mendapatkan Rupture tidak bakal bisa kemana-mana karena Drew juga akan membantu. Mencoba bisa ke arah belakang, tapi enggak kali ini. Mega kill untuk Angela seorang, tapi Cait harus membayar mahal dengan dikorbankannya dirinya di area atas karena I love you. Dia itu harus di letting go oleh teman-teman nih. Iya betul banget di sana. Kelihatan memang dari rotasinya bagus banget ya. Mereka berhasil mendapatkan trade yang 1-1. Dimana menurut gue sih Geek Fam yang bisa mendapatkan keunggulan dari sana. Karena 1-1 dan mereka itu lagi di posisi kalah ya. Dimana sekarang mereka bisa mulai comeback dengan mendapatkan kill. Tapi sekarang kita lihat aja di arah bawah. Aura Esports mendapatkan sedikit kesusahan. Dimana Baratsya dan juga Balmonnya dari tadi bener-bener gak muter kemana-mana. Sekarang Cait menggunakan polistan ke depan. Tapi lihat ada lockdownnya. Jamet terpaksa udah pakai Tempo Blitz defensively. Harus mundur sekarang dengan Cait. Tidak boleh maju-maju dan Geek Fam sekali lagi mendapatkan trade yang bagus buat mereka. Sekarang Baby udah mulai ke arah Turtle Kimom. Ya, dan kalau kita ngeliat juga sebenarnya ini masih bisa dikontrol sama teman-teman Geek Fam. Seperti yang Aura pengen ya, sebenarnya ini mereka mau coba kasih pressure terus-menerus karena memang adanya 2 support yang benar-benar bisa ngasih early damage dan bahkan nge-cover dengan cukup baik seorang Jameta ini yang membuat teman-teman dari Geek Fam sebenarnya mereka punya potensi untuk apa ya, nge-lock ke arah seorang Link dari Jamet sendiri. Tapi permasalahannya memang coveran dari Okta dengan semua utility yang dia miliki, dengan adanya Soul Bloom yang memberikan damage, ini juga sebenarnya nggak begitu mudah buat teman-teman dari Geek Fam. Ini mau nggak mau seperti yang aku bilang, timing dari Vince ini harus benar-benar on point banget. Dan dengan adanya pressure yang diberikan sama Aura, ini Geek Fam harus benar-benar siap dengan setup yang tiba-tiba mungkin aja bisa secara tiba-tiba datang gitu loh, nggak sesuai dengan ekspektasi dari Geek Fam. Jadi ini yang perlu diperhatikan, rotasi yang dibawakan sama teman-teman dari Aura, Mirka. Ya betul sekali, udah ada harga yang digunakan tapi final blow karena belakang melakukan damage yang sangat besar. Masih ada follow up circling Eagle yang bisa mendapatkan pertukaran yang bagus buat tim Geek Fam. Buat tim dua-duanya sih, sini 1 untuk 1. Gold lanernya dua-duanya tumbang ya, dan Debut melakukan cutting minion wave sebelum dia muter rotasi ke arah turtle-nya. Kali ini Geek Fam dengan Eudora-nya memang bisa dibilang tuh bagus banget ya. Kalau misalnya Jamet itu mainnya agak terlalu agresif, bisa langsung ketangkep kayak tadi kita lihat. Dia maju ke depan tanpa tahu di dalam bush ada siapa, langsung hampir ditumbangkan. Tapi sekarang Saeb, wow, udah langsung menggunakan Deathless Welcome dan lepehin seorang Renesmee ke dalam taratnya, berhasil untuk mendapatkan sedikit keunggulan di arah bawah. Tapi ada ejector. Sekarang lihat first damage yang keluar. Kait bakal ditumbangkan untuk keempat kalinya di dalam game ini. 4 kill dari Geek Fam, semua dari Kait loh di sini, Kyo. Benar, karena Cait ini bermain sangat-sangat efektif banget, walaupun sebenarnya dia diganggu terus sama Rupture di area atas, tapi ini membuka celah tentunya untuk Aura mendapatkan satu turtle-nya. Karena teman-teman dari Geek Fam sepertinya cukup kesulitan. Renesmee kali ini di depan mencoba untuk mundur, Tempest of Blade ke arah seorang Balmonnya di sana. Hardguard yang benar-benar on point ke arah seorang Jamet, membuat Jamet sepertinya begitu apa ya, bisa dibilang sangat perkasa kalau bisa dibilang, Mirko. Karena dia ini combo-combo klasik dan akhirnya bisa mendapatkan 1 poin ke arah Renesmee yang belum tumbang tadinya. Dan kali ini harus tercoreng dengan adanya 1 kill yang diterima oleh Renesmee. Dan ini nggak baik banget untuk Geek Fam Junior. Mereka kehilangan beberapa network, bahkan Aura kali ini di area atas Cait mendapatkan 1 objektif. Belum ada pertukaran di area bawahnya, mirroringnya belum terjadi, dan ini membuat Geek Fam harus apa ya, kalau misalnya dia punya Rupture, mau nggak mau mereka harus mainnya lebih agresif lagi. Mau nggak mau mereka harus coba menculik ke arah seorang Angela, karena poinnya ada di dia sih kalau menurut gue. Tapi lihat di sana udah ada ejector dan kombonya sangat bagus dari final blow dan juga lightningnya yang keluar akhir-akhir ini langsung ngeburst seorang Drew, tidak bisa kemana-mana, dan itu shutdown yang sangat bagus yang sudah diamankan oleh Geek Fam Junior. Udah mulai comeback di menit yang ke-8 kali ini. Mereka looking for more sih, tapi Rupture-nya udah siap, ada stun yang keluar, tapi ejectornya pun harus dikeluarkan. Saeb masih bisa kabur dengan adanya Guiding Wind yang tadi kita bahas berapa kali. Guiding Wind ini bagus banget, dan ada Polystar Moon yang ke arah depan, tapi ada Deathless Welcome juga tidak bisa kena, dan dia pun yang harus ditumbangkan. Ejector sekali lagi ya, sangat bagus terhadap Kait. Masih bisa kiting di bawah taratnya, tapi Renesmee harus kabur. Baby You pun di arah depan tidak bisa kemana-mana, dan Dokta bakal menjadi Baby You masih bisa hidup di sini dengan Phantom Slasher, tapi akhirnya bakal langsung ditumbangkan. Killing Spree sudah diamankan oleh Okta, dan Jamet pun mendapatkan trade di arah belakang 2 untuk 2 di sini gitu.
Yes, itu pergerakan yang bagus banget dari Jamet. Dia tahu kalau misalnya di depan udah ditahan sama teman-teman, dia langsung masuk ke area belakang. Tapi kita lihat Rupture kali ini mencoba untuk mendapatkan ejector ke arah Okta. Tapi masih terlalu jauh jaraknya. Malah dia diikat dengan tali silaturahim oleh seorang Angelai. Bahkan combo yang sangat apik dikeluarkan. Ejector kali ini ke arah seorang Jamet. Damage yang diterima tidak bisa membuat dia lebih bertahan. Dan akhirnya Rupture harus tumbang sampai 4 kali, Mirko. Ini membuat poin kill Jamet bertambah, ditambah ada Lord yang udah muncul dan ini akan menjadi objektif. Tapi final blow dari seorang Baby mencoba untuk clearing minionnya terlebih dahulu, dan di sini Baby bisa akan dibuat tidak berdaya karena pergerakan antara Jamet dan juga Drew. Ini benar-benar duet maut dari Aura Esports, dan ini dia di menit ke-9 menuju ke menit ke-10 itemnya Cimomo. Iya, kalau kita lihat dari sisi item sebenarnya dengan adanya network ini menekan sama teman-teman dari Aura sekitar 3.000-an, ini membuat linknya memang sebenarnya ini udah memiliki Demon Hunter Sword dan juga War Axe, dan dia lagi mengarah ke arah Endless Battle. Jadi menurut aku memang sebenarnya dari Aura mereka kasih space yang cukup banyak banget ke arah seorang Jametnya yang belum ke pick off sama sekali. Tapi ini menurut aku bagus banget karena Rupture sebenarnya menggunakan ejector yang cukup baik, tapi memang dia harus ngincernya itu ke arah Angelanya sesuai yang Gilo tadi udah bilang, Mirko. Bagus dari seorang Chait langsung maju ke depan juga, tapi ada NSV yang maju, yang coba untuk zoning di depan juga, dan Aura Esports berhasil untuk mendapatkan sebenarnya Geek Fan yang berhasil mendapatkan keunggulan, tapi Aura Esports mendapatkan trade yang sangat bagus di arah bawah, mendapatkan tier 2 turret dan juga damage terhadap inhibitor yang dibawa di sana, Gil. Yes, sebenarnya dengan ada Link juga enak banget ya untuk melakukan split push ya, karena memang dia pergerakan cukup kuat, dan juga ada ejector kayaknya ke arah Cait gak bakal bisa menerima damage lebih lagi karena damage yang diberikan oleh Uzumaris begitu menyakitkan. Tapi di area mid ya kali ini Renesme coba untuk mempertahankan outer turret di area mid, bahkan Lordnya udah mulai dipoke oleh Geek Fam Junior hanya untuk memancing-mancing keributan. Karena kalau kita lihat dari pergerakan minionnya sendiri, dari area bawah masih harus diperbaiki, di area atas juga harus diperbaiki. Jadi mau gak mau untuk Aura sih sebenarnya mereka punya advantage untuk bisa mendapatkan Lord yang pertama ini, Mirko. Iya, kehidupan seorang gold laner ya, kerjanya di geng, terus kerjanya ditangkap, terus 064, terus di Uzumaris juga 046, cuma terbalik doang ini killnya sama deathnya. Aduh, memang ini kehidupan seorang gold laner sih ya, yang harus nge-scaling di geng aja terus gitu, kayak memang semuanya tuh benci banget sama gold lane di dalam Mobile Legends ya. Kenapa gitu ya? Sedih sebagai player gold lane di sini, Cimo. Aduh, itu memang nasib, apalagi sekarang juga kita tahu gold lane tuh memang menjadi tumpuan penting ya, second damage dealer lah bisa dibilang untuk timnya. Jadi memang ini penting banget buat kedua tim kalau mereka bisa kasih pressure ke arah gold lanernya, dan sesuai yang kita udah lihat di game pertama ini memang nge-pick off ke arah Chait, nge-pick off ke arah Uzumaris, apalagi kalau kita tahu Aura memang mereka selalu memainkan rotasi 1-3-1 di mana memang ada 2 support plus Link yang benar-benar kuat banget di early-nya, dan itu yang bisa dimanfaatkan sama teman-teman dari Aura. Dan bahkan lihat Jametnya sekarang di menit ke-11 udah bener-bener sakit banget dengan endless battle dari true damage yang dimiliki sama seorang Jamet di sini, Mirko. Iya, wow, gila itu, lihat gak Jametnya muter-muter kemana-mana, coba untuk mendapatkan killnya dan berhasil untuk mendapatkan double kill 2 lawan 2 dengan bantuan Heartguard seorang Drew. Dengan 2 pick off itu mereka langsung memulai Lord yang udah enhance kan di sini udah menit ke-12, tapi kayaknya belum deh. Kita kain sekarang menuju ke arah depan. Polistar muda juga circling Eagle-nya ya, berhasil mendapatkan kill ke seorang Uzumaris. Sekarang Jamet coba untuk nge-finish Lordnya, tapi Baby U udah melakukan pergerakan yang sangat agresif. Final blow ke arah depan, mencoba untuk steal, tapi Lordnya bakal diamankan oleh seorang Jamet. Baby U melakukan kesalahan yang sangat-sangat fatal di kudang saja, dan Aura Esports berhasil mendapatkan keunggulannya di menit ke-12. Turret yang pertama di tengah bakal diambil, dan ini bakal menjadi push yang sangat bagus, siege yang sangat bagus dari tim Aura Esports gitu. Aduh, ini dia yang bisa dibilang adu retribution antara Jamet dan juga Baby U. Tapi kita lihat dengan lethal counternya Renesme bisa mengamankan 1 purple buff setidaknya nggak diambil sama Aura Esports. Tapi kita lihat Lord yang udah enhance berjalan lenggang-lenggang ke area bawah, mencoba untuk di cutting aja pergerakan di area mid oleh teman-teman di Fam Junior. Tapi kalau kita lihat ya, ini agak cukup berat banget karena dari atas juga kita lihat Jamet udah mengambil ke arah atas melakukan split push, tapi Lordnya udah menjadi target operasi dari teman-teman Geek Fam Junior. Bahkan Tarotnya udah gak bakal mungkin bisa selamat lagi. Matilda di garis depan mencoba untuk mendapatkan 1 poin kill, tapi sepertinya agak cukup sulit karena linknya sang striker berada di atas di Mirko.
Yes, betul sekali dengan itu benar-benar itu enhance Lord ya. Jadi Aura Esports berhasil menumbangkan turret inhibitor yang pertama dan sekarang 3 wave yang sudah dipush dengan adanya Lord buff-nya yang empower minionnya. Sekarang di atas menjadi pilihannya. Jadi welcome sudah digunakan tapi langsung di cancel begitu saja. Jamet di arah belakang menggunakan tempo template dodging ke arah semua dan final blow-nya dipakai oleh Baby U untuk coba kabur di sini. Renesmi di situasi 1 lawan 3 masih bisa defend, masih bisa clear minionnya. Aura Esports tidak mau commit dan mereka pun langsung mundur abis mendapatkan inhibitor turret yang di atas di sana Cimomo. Ya, kalau kita ngeliat juga ini udah power spike sih sebenarnya dari semua hero teman-teman dari Aura ya. Apalagi kalau kita misalnya melihat dari itemnya, udah ada Malefic Roar juga di tangan seorang Jamet. Jadi sebenarnya untuk attack penetration juga bakal lebih sedikit sakit lagi dari seorang Ling. Ini yang membuat Ling dengan 12.000 goldnya. Dia bener-bener banget free farm banget dan apalagi dia sempat ngelakuin split push tadi di menit ke 9 sampai ke 12 ya. Jadi ini membuat teman-teman dari Aura bener-bener terlihat gold lead-nya tuh kuat banget. Totalnya 10.000 kali ini di menit yang ke-14 dan ini sebenarnya dari Aura mereka tinggal nunggu aja sih Link-nya punya Tempest of Blade lagi. Terus udah gitu dari Drew-nya juga punya Hot Gun. Jadi yang membuat sebenarnya teman-teman dari Geek Fam ini sekarang di menit ke-14 mereka harus berfokus untuk gimana caranya Rupture bisa nyulik satu, Renesmee-nya nggak tumbang dan mereka bisa menangin tempat teamfight karena Uzumarisnya dapat free positioning di area backlane. Kalau misalnya dari seorang Big Farm dari Rupture-nya di sini bisa nyulik ke arah seorang Angela atau misalnya ke arah seorang Okta atau bahkan mungkin kalau bisa Jametnya yang ditumbangkan itu bakal lebih baik lagi. Tapi permasalahannya Aura pun mereka punya Cait yang Esmeralda-nya awalnya dibully-bully sampai 6 kali ke pick off, sekarang juga udah mulai sustain buat tim fight-nya tim Aura. Jadi menurut aku kayak ini udah power spike banget sih buat tim Aura di mana tinggal mereka ngamanin setup untuk inisiasinya, untuk tim fight-nya dan bahkan mungkin bisa untuk ngebet ke arah Lord yang kedua yang sebentar lagi bakal pop up dalam waktu kurang lebih dalam waktu 1 menit di sini, Mirko. Yes, kalau kita lihat di sini lihat udah dua-duanya bener-bener diem ya. Ini siapa yang bakal maju duluan nih? Kalau udah kelihatan bakal langsung bisa rotasi. Lihat bener-bener mereka gak gerak sama sekali loh. Gila patience-nya ya, kesabaran dari pro player ini. Kalau gua sih udah muter-muter map gak apa-apa mati, yang penting main ya. Tapi Aura Esports langsung saja ini kelihatannya Jametnya udah mundur, si Baby U langsung muter ke arah atas. Tapi itu kesabaran yang bener-bener gila banget sih dari Geek Fam. Tapi juga dibacanya sangat bagus dari tim Aura Esports. Dia lihat belum ada 3 orang itu di dalam map, jadi mereka tidak mau maju-maju. Dan di sini kelihatan lagi ya dari seorang Rupture yang udah mundur ke belakang. Jamet menjadi pilihan untuk di burst, tapi apakah Jamet bisa membaca situasinya? Kelihatannya Jamet itu pinter banget sih. Dia nggak ini ya, walaupun dia 6-0, dia nggak pernah overcommit, dia nggak pernah coba untuk mendapatkan trade di mana dia nggak harus gitu. Dan di sini walaupun Baby sendiri dia masih mikir kayaknya itu masih ada orang di sana. Akhirnya kelihatan di tengah, baru dia mulai maju lagi di sini, Gio. Iya, emang kesabaran adalah kunci juga ya Mirko dan juga Cimomo. Sementara itu kita juga nggak sabar malah melihat terjadi pertarungan di arah Lord-nya. Karena Lord akan menjadi target operasi dari Aura dan juga Gi. Tadi udah ada ejector karena seorang Cait, tapi Cait masih mundur. Tapi Saef dan juga Cait bahu-membahu untuk mendapatkan objektif Lord-nya. Sementara kita lihat di atas sana Jamet memecah konsentrasi dengan memajukan cita-cita minion di area atas. Dan ini membuka space yang cukup lebar banget untuk Aura. Darah Lord udah tinggal segitu, tapi lihat Renesmee dan juga Rupture udah ada ejector karena seorang dari Saef, tapi bisa mundur ke area belakang, masih coba untuk sabar dan sabar dari teman-teman di PAM Senior. Bahkan Detonas welcome, Rupture udah ditelan mentah-mentah, kali ini jadi target operasi dari seorang Jamet ya. Archer sudah pada masuk juga, dan Lord bisa dicuri dengan retribution dari Baby. What a play, Immortal harus pecah, Rupture dikasih beban, harus menghilang juga dari seorang Saefnya. Tapi malahan Immortal pecah dari seorang Angela-nya, gak bakal bisa bertahan lebih lama lagi. Okta harus sendirian, Cait yang gak mau coba untuk keluar komik ke area belakang. Bahkan dia bisa mendapatkan 1 orang Vince di area belakang sana. 2 untuk 1, Mirko. Wow, permainan yang sangat bagus dari tim Geek Fam ya, dengan Baby U berhasil mendapatkan killnya, tapi Beatrix-nya ngapain? Dia offside sekali, langsung ditumbangkan begitu saja menggunakan Circle Eagle untuk menamankan killing spree buat seorang Esmeralda. Tapi lihat di sini Baby U coba untuk maju ke depan, tapi Jamet masih bisa menggunakan Tempest Blade dan juga Finch Voice untuk kabur dalam posisi begitu. Geek Fam Junior masih bisa bertahan dengan steal-nya Enhanced Lord di sini. Kelas MPL, bos. Kelas MPL emang beda ya. Kira ketika adu retribution dia menang, walaupun di yang pertama kali dia dapat dari Aura Esports mendapatkan Lord, memang agak kurang beruntung, tapi dibalas di
di Lord yang kedua. Dan kali ini teman-teman Aura Esports harus mencoba untuk menggagalkan rencana Lord di area atas. Tempest of Blade ke arah seorang Renesmi untuk kabur dulu dari mapnya. Hardcast juga udah masuk ke area seorang Jamet, tapi dia mencoba untuk sabar dulu. Rapture, ini dia terangan yang tiba-tiba bisa datang dengan Astral Bomb Force ya, karena seorang Okta, tapi ternyata itu hanyalah blunder semata. Malahan Rupture harus menunggu sampai 40 detik ke depan. Mirko, dan kita lihat di area bawah sana Bebu dengan adanya Night for a Night juga Final Blow mencoba untuk mundur terlebih dahulu karena nggak ada lagi backup ataupun juga ada tanknya lagi untuk memadankan dirinya, Mirko. Iya, itu masalahnya buat tim Big Fam Junior. Dari tadi itu mereka terlalu banyak overcommit ketika mereka itu ditumbangkan. Dimana Aura itu bisa dibilang disiplin banget ya dalam komitmen mereka. Itu mereka tahu banget limit-limit dari hero-hero mereka. Nggak pernah terlalu maju, nggak pernah terlalu offside gitu. Dimana Geek Fam Junior kayak Uzumanes yang tadi sendiri ketangkap di bawah. Sekarang juga Rapture yang maju ke arah Matilda yang bisa memiliki anti-CC dari Guiding Wind-nya dan juga Circling Eagle. Dan sekarang coba kita lihat itemnya sebentar, Simo. Iya, dari itemnya sebenarnya Baby Wu di sini dia udah punya brute force juga yang sebenarnya bisa ngasih dia magical dan penetration, physical defensive ya. Jadi memang sebenarnya lebih cukup tanky dibandingkan sama seorang Jamet yang sebenarnya dia baru aja bikin ke arah Athena Shield. Jadi sebenarnya kalau untuk physical defensive itu agak sedikit kurang dari seorang Jamet kena, dan itu terlihat ketika Baby Wu coba untuk ngepok dengan adanya final blow dan bahkan sedikit ini ya. Kalau kita lihat Phantom Slave juga dari seorang Bebu ini sempat benar-benar menguras darah seorang Jamet. Jadi menurut aku memang sebenarnya kalau dari sisi defensif agak sedikit tipis dari seorang Jamet. Tapi dari Bebu pun sebenarnya juga dia memiliki beberapa item yang mungkin dari physical damage-nya terbilang cukup mungkin kalau dibandingkan sama Jamet jauh gitu. Karena dia nggak punya Endless Battle dari seorang Bebu sendiri. Dia punyanya Blade of Despair untuk physical damage yang paling tinggi gitu. Sementara kalau dari true damage Jamet udah jelas dia pasti lebih unggul karena memang ada true damage dari Endless Battle di sini. Jadi menurut aku memang sebenarnya tergantung. Balik lagi kalau misalnya dari Rupture-nya dia bisa nyulik ke arah mungkin Okta atau mungkin ke arah Drew gitu seperti yang tadi kita lihat pertama kali ketika Drew-nya tumbang. Dari Jamet pun sebenarnya dia nggak berani untuk teamfight committing fight gitu sama teman-teman dari Geek Fam. Dia lebih milih untuk split push dan nge-clear minion aja. Dan bahkan dia mungkin baru datang ketika resource skill yang dipakai sama teman-teman Geek Fam tuh udah dipakai semua. Jadi menurut aku memang Jamet pun sebenarnya nggak terlalu bermain agresif. Dia lebih memilih untuk mencari timing yang tepat. Dan ini yang membuat sebenarnya Aura juga agak sedikit kesulitan karena resource skill yang mereka udah pakai itu kayak menjadi makanan gitu loh buat seorang Jamet yang sebenarnya notabene dia baru muncul di saat terakhir. Jadi memang sebenarnya harus diperhatikan, apalagi sebenarnya dari Rupture pun yang udah ke pick off ke 5 kali tadi sempat offside juga di area bawah, itu agak sedikit disayangkan sih sebenarnya karena Geek Fam ketika mereka dapetin lot pertama lot kedua itu menurut aku kayak justru malah menjadi suatu titik balik harusnya buat Geek Fam, apalagi Baby-nya udah kelihatan bener-bener kuat banget. Jadi menurut aku kayak mungkin sebenarnya harus mencari timing yang tepat sih, apalagi ini udah masuk menit ke-21 kan, semua balik lagi ke inisiasi karena untuk dari item sebenarnya semua udah lengkap sih Mirko. Iya, itulah yang kita lihat juga. Kalau kita dari itemization-nya udah ada 2 Dominance Ice dari tim Big Fam Junior, ada 1 si Hellbeard dan juga 1 Dominance Ice dari tim Aura ya. Jadi untuk anti-regen-nya juga udah bagus banget sih menuju ke arah 2 menit ke-22 nih. Dengan Aura Esports, menurut gua tadi mereka itu terlalu gimana ya? Mereka itu terlalu mainnya desperate gitu loh untuk maju ke arah, tapi lihat udah ada engage di sini, Point Star Moon ke arah depan, Rapture menjadi targetnya tapi tidak bisa ditumbangkan begitu saja, masih ada Baby di arah belakang, melakukan damage yang sangat-sangat besar, tapi lihat ada Death's Welcome yang sangat bagus yang bisa nge-zoning soal Baby sekarang harus terpaksa mundur, dan itu bakal menjadi trade yang 1-0 buat tim Aura Esports dengan keunggulan 10.000 gold lead dan juga 1 kill kepada seorang tankernya ya. Kelihatannya sih ini bakal menjadi Lord in hands yang bisa diamankan oleh tim Aura Esports. Tapi kita lihat aja apakah Baby bisa membuat miracle play sekali lagi di arah Lordnya di sini. Renesmi menjadi pilihan, semuanya langsung menuju ke arah dia dan Heartguard-nya pun datang ke arah Jamet untuk mengamankan killnya kepada seorang Renesmi. 2-0 sekarang Gil. Benar banget, dan tanpa ada hambatan tentunya untuk Aura mendapatkan 1 lagi Lord. Lord yang ketiga tentunya, dan Lord ini akan bisa 80% menjamin kemenangan bagi Aura karena juga dari Big Fam mereka kehilangan 2 membernya, tapi kita lihat Baby seperti udah mulai mindik-mindik. Ini yang berbahaya. Mekanik MPL bos, apakah akan dikeluarkan? Tapi teman-teman dari Aura udah mulai menyadari ada Drew depan sana yang mengganggu pergerakan, bahkan Hardguard dari seorang Jamet. Bahkan Baby udah di depan sana dan Lord lagi dan lagi. Ini dia mekanik MPL bos. Retribution is real from Baby. Dan kita memberikan nafas untuk Geek Fam walaupun satu persatu member dari Geek Fam
Treasure harus ditumbangkan, tersisa tinggal Rapture. Ini membuat Aura berada di atas angin, hingga menyelesaikan di area mid. Mereka bisa menyelesaikan game yang ke-1 ini, Mirko. Waduh, Rapture-nya langsung coba untuk cutting minion, tapi masih ada wave yang di bawah. Dan walaupun Lordnya di steal 2 kali, Aura Esports berhasil untuk mendapatkan game yang pertama. Well played sekali dari kedua timnya dan juga dari Baby U yang mencoba untuk mendapatkan keunggulan di arah late game-nya, tapi sayang sekali. Gila.